Semangat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada Digital Asset Course Online, sesi hari Jumat tanggal 5 November 2021. Dan saya live streaming dari The Papandayan Hotel, Bandung, Jawa Barat. Dan inilah topik kita hari ini, yaitu tentang blockchain 5.0 early adopter, solusi strategis aset digital. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari IMF mengenai perubahan sistem keuangan atau sistem pembayaran yang menggambarkan transformasi atau perubahan kebudayaan manusia. Dan kalau kita belajar sejarah keuangan, ini dimulai dari 6.000 tahun sebelum Masehi, yaitu dengan metode barter. Kemudian tahun 1000 tahun sebelum Masehi mulai dikenal commodity currency atau mata uang menggunakan kerang dan garam. Dan di tahun 806 setelah Masehi mulai diperkenalkan uang kertas di Cina, dan 1816 mulai cikal bakal perbankan, yaitu emas milik masyarakat disimpan di satu lembaga yang sekarang bernama bank, dan kemudian masyarakat diberi tanda terima berupa kertas yang akhirnya menjadi uang kertas atau uang fiat. Dan di tahun 1950 diperkenalkan kartu kredit, di tahun 1994 diperkenalkan electronic money atau pembayaran menggunakan HP, dan di tahun 2009 mulai diperkenalkan cryptocurrency yang pertama, yaitu Bitcoin. Mengapa perkembangan keuangan sampai ke cryptocurrency? Kita perlu memahami fungsi-fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang itu adalah sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah untuk standar pembayaran. Dan yang keempat adalah untuk menyimpan nilai. Untuk alat pembayaran, mengukur nilai dan standar pembayaran dan alat tukar, ini uang masih berfungsi. Namun bagaimana dengan menyimpan nilai? Ini perlu kita pertanyakan, apakah mata uang yang ada sekarang masih bisa untuk menyimpan nilai? Karena ternyata daya beli uang itu menurun terus dengan adanya inflasi. Contoh, inflasi di Indonesia pernah mencapai 65,75%. Jadi jika Anda menabung uang, contohnya 100 juta rupiah untuk anak kuliah, ternyata 9 tahun kemudian biaya kuliahnya naik jadi 165 juta, namun tabungan Anda di bank hanya kurang dari 130 juta rupiah. Bunga deposito habis tergerus inflasi dan daya beli uang menurun terus. Contohnya, uang 100.000 rupiah ini di tahun 2000 bisa membeli beras 40 kg. Dan di tahun 2016 uang yang sama 100.000 rupiah hanya berkurang, bisa membeli beras 10 kg saja. Di tahun 2021 tinggal 6 kg untuk 100.000 rupiah, dan dalam beberapa tahun ke depan uang 100.000 rupiah ini hanya akan bisa membeli beras 1 kg dan terus berkurang. Jadi kalau digambarkan seperti ini, daya beli uang fiat atau uang kartal itu menurun terus. Contohnya dengan uang 100.000 rupiah, 100 dolar, ya, dengan uang 100 dolar di tahun 1990 itu bisa membeli barang-barang yang banyak kalau belanja ke supermarket. Dan di tahun 2000 uang yang sama 100 dolar itu bisa membeli barang yang tinggal separohnya atau bahkan kurang dari separuh. Dan di tahun 2020 atau 2021 uang 100 dolar ini hanya tinggal membeli sangat sedikit barang-barang di supermarket. Dan sebaliknya, uang digital ini bisa menyimpan nilai. Contohnya, jika di 2018 membeli barang belanjaan itu dengan 3 koin, mendapatkan barang yang tidak terlalu banyak, setahun kemudian, tahun 2019, dengan 2 koin, artinya koinnya sudah berkurang, tapi barang yang dibeli bisa lebih banyak. Dan di tahun 2020 atau 2021, dengan 1 keping, artinya koinnya berkurang, tapi barangnya sangat banyak. Jadi ini kebalikan dari penggunaan uang fiat atau uang kartal. Dan pelopor mata uang digital atau cryptocurrency adalah Bitcoin. Di tahun 2009 nilainya Rp1.000 dan 18 Oktober 2021 mencapai 870 juta rupiah.
Dan ini adalah ringkasan kisah sukses Bitcoin yang diperkenalkan tahun 2009 dan hanya ada 21 juta koin yang tersedia. Dan di tahun 2010 ada konsumen yang membeli dua loyang pizza dan membayar 10.000 Bitcoin. Dan hari ini nilainya mencapai 9 triliun. Dan di tahun 2016, harga Bitcoin telah melewati harga emas. Jadi grafik yang biru ini adalah grafik harga emas, sementara yang merah adalah grafik harga Bitcoin. Jadi harga Bitcoin sudah naik lebih tinggi dari emas. Ini adalah grafik harga Bitcoin di tanggal 20 Oktober 2021. Harganya mencapai 910 juta rupiah dan kapitalisasi pasaran lebih dari 17.159 triliun rupiah. Ini adalah data historis harga Bitcoin dari tanggal 9 Oktober sampai 20 Oktober 2021. Dan cryptocurrency merupakan emas digital. Dan perbandingannya, jika tanggal 3 Maret 2017 Anda menyimpan 1 ons emas, Anda memiliki 1 ons emas, itu harganya pada hari itu sama dengan 1 unit Bitcoin. Namun jika Anda menyimpan 1 ons emas, maka sampai 4 tahun kemudian aset Anda itu tetap 1 ons emas. Namun jika Anda jual 1 ons emas Anda itu di tahun 2017 lalu Anda belikan 1 unit Bitcoin dan Anda simpan Bitcoinnya itu sampai 4 tahun kemudian, maka hari ini 1 unit Bitcoin Anda itu sudah senilai lebih dari 1 kilogram emas. Dan di tanggal 20 Oktober 2021, 1 Bitcoin itu nilainya $67.277, sementara 1 kilogram emas itu $57.286. Jadi harga Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Dan ini adalah perbandingan jika Anda berinvestasi $1.000 5 tahun lalu. Kalau Anda belikan emas $1.000 itu 5 tahun kemudian, yaitu hari ini, akan naik 30%. Jadi keuntungan Anda 30% saja karena emasnya senilai $1.300. Kalau dibelikan saham Google, maka kenaikan nilai sahamnya jadi $3.000 atau Anda untung 3 kali lipat. Dan kalau Anda belikan saham Amazon, nilainya sekarang $4.800 atau Anda untung 4.800%. Kalau Anda belikan saham Apple, nilainya sekarang $5.100 atau keuntungan Anda 5.100%. Kalau Anda belikan saham Tesla, nilainya naik jadi $18.000 atau keuntungan Anda adalah 1.800, keuntungan Anda adalah 18.000%, ya. Dan kalau Anda belikan Bitcoin, maka nilainya menjadi $148.000 atau 14.800%. Ya, kalau dibelikan saham Tesla hanya 1.800%, ya. Dan Bapak Ibu, Bitcoin yang kenaikan nilainya sangat tinggi itu diproduksi menggunakan blockchain generasi 1. Dan blockchain generasi 1 ini banyak masalah karena keuntungannya, karena blockchain generasi 1 ini kecepatannya rendah, kemudian skalabilitasnya rendah, biaya transaksinya tinggi, dan rawan hacker. Namun demikian, produk blockchain 1.0 ini tetap bisa naik tinggi, ya. Namun karena ada masalah-masalah itu, tentu tidak bisa digunakan atau diandalkan untuk menggantikan sistem keuangan yang ada untuk sistem keuangan dunia saat ini. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Kecepatannya sangat tinggi, lebih dari 100.000 transaksi sampai 1 juta transaksi per detik. Scalable, artinya semakin banyak pengguna, kecepatannya tetap tinggi, biaya transaksinya rendah, dan sangat aman. Dan blockchain 5.0 ini telah ada hari ini, bukan lagi ditunggu-tunggu di masa depan. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi,
100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Dan blockchain 5.0 ini sekarang sudah ada di tengah-tengah kita dan menghadirkan kecepatan tinggi, keamanan yang andal, dan skalabilitas yang luas. Dan ini adalah perbandingan blockchain untuk tiap generasi. Blockchain generasi 1.0 adalah blockchain-nya Bitcoin. Tidak bisa diprogram untuk aplikasi lain karena tidak memiliki smart contract dan kecepatannya rendah. Dan ini ditingkatkan dengan blockchain generasi 2.0 yang pionirnya adalah Ethereum dan mulai memiliki smart contract serta kecepatannya 2 kali lebih tinggi dari Bitcoin. Dan kecepatannya ditingkatkan lagi dengan blockchain generasi 3 dan makin ditingkatkan lagi kecepatannya di blockchain generasi 4 dan yang paling cepat adalah blockchain 5.0 Relictum Pro. Ini adalah perbandingan teknis untuk setiap generasi blockchain. Blockchain generasi 1 adalah blockchain-nya Bitcoin, ukuran bloknya sangat besar yaitu 1 juta 1 juta 24.000 bytes atau 1 megabyte dan kecepatan transaksinya 10 transaksi per detik. Kemudian blockchain generasi 2 ini memiliki smart contract dan pionirnya adalah Ethereum. Ukuran blok datanya lebih kecil setengahnya Bitcoin yaitu 512.000 bytes dan untuk transaksinya mencapai 20 transaksi per detik atau kecepatannya 2 kali lebih cepat dari blockchain-nya Bitcoin. Dan blockchain generasi 3 yaitu EOS, ukuran bloknya lebih kecil, seperempatnya dari Ethereum, yaitu 128.000 byte. Dan untuk transaksinya bisa mencapai 1.000 transaksi per detik. Dan kemudian blockchain generasi yang keempat adalah Sili, ukuran bloknya sangat kecil, yaitu 256 bytes, dan kecepatan transaksinya bisa lebih dari 1.000 transaksi per detik. Dan untuk blockchain yang generasi 5 Relictum Pro, inilah yang blok datanya terkecil, yaitu hanya 120 byte saja, dan kecepatan transaksinya mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan untuk mengisi node-nya, itu hanya perlu setengah sampai 1 detik saja. Dan banyak masalah yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0 Relictum Pro. Di blockchain yang generasi sebelumnya, ada masalah boros energi. Contohnya untuk mining Bitcoin itu memerlukan biaya energi listrik yang sangat besar. Dan kemudian ada masalah skalabilitas karena blockchain yang generasi lama itu kalau makin banyak penggunanya maka kecepatannya menjadi semakin lambat. Dan juga untuk biaya transaksinya untuk produk-produk cryptocurrency hasil dari teknologi blockchain 1, 2, 3, 4 itu sangat mahal ya, dan itu semua sudah dipecahkan oleh blockchain 5.0 Relictum Pro. Artinya blockchain 5.0 ini hemat energi, kemudian kecepatannya tinggi
bisa biayanya hemat bahkan sampai 0 rupiah atau 0 dolar, dan juga mudah dikembangkan, bisa memiliki pengguna sebanyak-banyaknya dengan tetap mempertahankan kecepatan dan juga sangat aman. Dan teknologi yang digunakan adalah kreasi dari Relictum Pro yang disebut Hypernet dengan metode Proof of SAR. Dan bidang apa saja yang memerlukan blockchain 5.0 ini? Blockchain 5.0 Relictum Pro bisa digunakan untuk industri kesehatan, bidang kedokteran, farmasi, dan juga bidang pelayanan kesehatan. Kemudian untuk bidang edukasi, contohnya untuk data mahasiswa, untuk pembayaran uang kuliah secara online maupun untuk ujian online dan juga memberikan penilaian pada hasil ujian. Dan kemudian untuk bisnis, baik bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer, ini bisa menggunakan blockchain 5.0, dan juga untuk bidang logistik, perkapalan, penerbangan, angkutan darat, serta untuk perbankan dan industri keuangan seperti sekuritas, trading saham, trading forex, trading cryptocurrency, untuk KYC, pengenalan nasabah, dan juga untuk menghindari pemalsuan atau menghindari fraud atau penipuan. Dan juga blockchain 5.0 ini sangat baik digunakan untuk bidang industri energi, baik untuk industri energi listrik maupun migas dan non-migas. Apa keuntungan blockchain 5.0 Relictum Pro? Yang pertama, transaksinya sangat cepat, lebih dari 100.000 transaksi sampai 1 juta transaksi per detik. Kemudian skalabilitasnya sangat besar, keamanannya sangat tinggi, dan memiliki kemampuan untuk mudah dihubungkan dengan aplikasi yang sudah ada di berbagai perusahaan. Jadi ini membuat solusi yang hemat untuk integrasi aplikasi-aplikasi bisnis dengan blockchain 5.0. Dan Relictum telah memiliki beberapa layanan yang siap digunakan, yaitu Relictum Payment. Ini adalah sistem invoice atau tagihan yang sangat tepat digunakan untuk bidang e-commerce maupun berbagai website dan aplikasi bisnis yang perlu transaksi pembayaran menggunakan cryptocurrency. Tidak perlu membuat software baru, namun tinggal menggunakan Relictum Payment. Dan kemudian juga ada database yang terdesentralisasi, personal digital safe deposit, ini seperti cloud server yang berbasis blockchain. Kemudian random number generator adalah software untuk membuat password atau private key yang aman. Dan juga untuk instant smart contract bisa dibuat untuk membuat berbagai aplikasi terdesentralisasi. Dan juga wrap coin, artinya cryptocurrency yang penting di pasar, tapi diproduksi menggunakan blockchain generasi lama, kecepatannya bisa ditingkatkan dengan dibungkus oleh blockchain 5.0 atau di wrap. Dan sekarang sudah ada Relictum Bitcoin, Relictum Litecoin, Relictum Ethereum, dan juga USDR. Dan aplikasi lainnya terus akan dikembangkan. Bagaimana bisnis model Relictum Pro supaya bisa memberi keuntungan bagi para investor? Jadi pengembangan teknologi Relictum Pro ini untuk blockchain 5.0 ini membuat Genesis token, yaitu native token dari blockchain 5.0 Relictum Pro sebanyak 10 miliar Genesis token atau GTN. Dan 50% ditawarkan kepada masyarakat untuk memiliki GTN dengan melalui private sale. Arti keuntungannya dengan dana yang terjangkau bisa mendapatkan unit GTN lebih banyak dan di masa depan akan naik lebih tinggi. Dan keuntungan pemilik GTN diperoleh dari pertama kenaikan harga unit GTN, karena semakin banyak pengguna blockchain 5.0 akan semakin tinggi nilai GTN-nya. Jadi mendapat keuntungan dari capital gain. Yang kedua, mendapatkan royalti dari 19% omset perusahaan. Ya, itu dibagikan kepada pemilik GTN. Yaitu dan pemasukan perusahaan itu berasal dari pembuatan smart contract untuk berbagai aplikasi dan juga untuk penyewaan atau pemeliharaan jaringan blockchain untuk berbagai perusahaan. Dan kemudian untuk digital safe atau cloud server yang berbasis blockchain, 30% dari
omset itu dibagikan kepada pemilik GTN. Dan pengguna digital safe deposit ini makin lama akan makin banyak, dan di tahun 2023 sampai 2024 akan terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Jadi pemasukan para pemilik node atau pemilik Genesis token adalah dari jasa perusahaan untuk pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, kemudian dari digital safe atau penyewaan cloud server berbasis blockchain, dan juga untuk pembuatan aplikasi berbasis instant smart contract Relictum. Dan imbalan atau keuntungan yang diperoleh mitra-mitra pemilik Genesis token akan makin besar dari waktu ke waktu. Dan Relictum Pro ini telah memiliki ekosistem Relictum yang terdiri dari cryptocurrency yang stabil atau stablecoin, yaitu USDR dan Relicoin, serta GTN atau Genesis token. Kemudian juga ada DEX, yaitu Decentralized Exchange, yang memiliki 500 pasang cryptocurrency untuk diperdagangkan. Jadi DEX ini adalah fasilitas trading cryptocurrency milik Relictum. Dan kemudian ada CryptoBank, yaitu fasilitas perbankan seperti jasa perbankan, yaitu untuk mengirimkan uang, ya, atau mempertukarkan mata uang asing, atau bahkan juga untuk menabung di masa depan, ya. Dan ini bisa berbasis blockchain. Artinya ini bank digital yang berbasis blockchain. Dan juga ada Relictum Storage yang merupakan sistem file terdistribusi sehingga mencegah terjadinya penghentian layanan akibat server mati, ya. Jadi kalau menggunakan cloud server berbasis blockchain 5.0, maka berbagai aplikasi perusahaan itu akan lebih aman dan layanannya akan berjalan non-stop tanpa ada putusnya. Dan kemudian juga ada crypto chat. Ini adalah chatting berbasis blockchain 5.0 yang sangat aman dan private. Mengapa perlu bergabung dengan Relictum? Dunia saat ini bergerak ke semakin digital, dan dunia bisnis itu semakin banyak mengadopsi atau menggunakan cryptocurrency serta aplikasi berbasis blockchain. Dan juga media Forbes meliput di tahun 2021 terjadi ledakan sistem atau pasar NFT, yaitu non-fungible token, untuk sertifikasi digital karya-karya intelektual dan karya seni. Dan juga market decentralized finance di tahun 2020 itu tumbuh 398% dan makin tinggi lagi di tahun 2021 dan tahun-tahun ke depan. Karena itulah Relictum Pro telah menyiapkan infrastruktur untuk digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia, dan juga digunakan untuk pribadi-pribadi untuk melayani semakin banyak transaksi per detik. Dan Relictum Finance adalah sistem keuangan digital untuk era digital. Dan Relictum Finance memiliki fitur-fitur utama. Yang pertama adalah stabilitas. Jadi untuk mendukung perniagaan itu diperlukan cryptocurrency yang stabil. Cryptocurrency diperlukan untuk pembayaran yang cepat dan biaya yang murah, namun perlu stabil. Karena itulah Relictum Finance menyediakan USDR, yaitu US dollar berbasis Relictum, ya. Dan kemudian yang fitur kedua adalah transparansi, artinya nilai yang beredar, nilai USDR yang beredar itu dipublikasikan. Kemudian yang fitur ketiga adalah integrasi, dan ini artinya berbagai aplikasi yang memerlukan pembayaran menggunakan USDR itu sangat mudah mengimplementasikan pembayaran menggunakan USDR. Dan yang fitur keempat adalah 100% support, artinya setiap koin USDR itu memiliki cadangan dana US dollar yang setara. Kemudian fitur kelima adalah blockchain, yang digunakan adalah blockchain 5.0 yang menawarkan keamanan, transparansi, kecepatan tinggi, dan gratis. Kemudian yang fitur keenam adalah keamanan yang sangat andal. Dan GTN adalah native token atau token asli dari blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ada 10 miliar unit GTN dan hanya 50% yang akan ditawarkan untuk investor melalui private sale.
Dan di tahun 2003 sampai 2024 ditargetkan lebih dari 1 juta node terpasang untuk melayani lebih dari 14 miliar transaksi. Dan Relictum telah dikenal di dunia dan telah eksis di berbagai expo, menjadi partisipan maupun narasumber, serta menjadi sponsor dari berbagai acara expo blockchain. Di antaranya adalah World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, dan Blockchain Live 2019, 2020, 2021 di Moskow, serta menjadi pemenang The Best Blockchain Startup di Spanyol tahun 2019, serta menerima penghargaan 50.000 euro. Dan di tanggal 29 Oktober 2021, Relictum mempresentasikan marketplace NFT di ekosistem Relictum. Dan ini dipublikasikan pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow. Dan ini adalah dokumentasi dari tim kami pada acara Blockchain Live 2021 di Moskow, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pekan lalu. Dan pada presentasi ini digambarkan bahwa perusahaan keuangan yang terbesar di dunia seperti Visa dan Mastercard mendukung blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan apa keuntungan menjadi early adopter atau orang-orang yang pertama kali menjadi pionir pengguna blockchain 5.0? Dan kita akan mereview atau belajar kilas balik bagaimana keuntungan yang diperoleh para pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena. Dia membeli 5.000 Bitcoin di harga $0,2 atau senilai $1.000. Ya, dan sekarang kalau 5.000 Bitcoin itu nilainya sekitar 4,5 triliun. Ya, bayangkan modalnya hanya $1.000 atau 14 jutaan lebih, dan bertumbuh dalam 12 tahun menjadi 4,5 triliun. Dan bukan hanya Jared Kena saja, tapi juga ada Cameron dan Tyler Winklevoss. Kekayaannya sekarang lebih dari $4 miliar dan berupa Bitcoin, ya. Dan Tony Gallipy sekarang kekayaannya $1 miliar. Roger Ver $520 juta, Charlie Shrem $450 juta, Jared Kena $300 juta. Ya, karena data yang ada di layar ini adalah 2017 dan sekarang kurang lebih meningkat 10 kali lipat lebih besar. Dan ini adalah Eric Friedman, yaitu miliarder Bitcoin termuda di dunia. Eric membeli Bitcoin di umur 12 tahun dengan mengumpulkan uang saku dari neneknya untuk membeli 403 unit Bitcoin. Dan sekarang aset Bitcoin-nya itu bernilai lebih dari 360 miliar rupiah. Dan itu semua adalah investor Bitcoin, awal Bitcoin yang diproduksi menggunakan blockchain generasi 1. Jadi bagaimana untuk menghasilkan uang dengan Relictum Laboratory yang membangun blockchain generasi 5. Bayangkan Anda adalah pemilik saham jalan tol yang dilalui jutaan mobil setiap hari. Dan setiap mobil itu membayar uang tol. Tentunya keuntungan yang Anda peroleh sebagai pemegang saham jalan tol itu besar sekali. Dan blockchain 5.0 ibaratnya adalah jalan tol yang dilalui miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi setiap detik. Jadi kalau Anda menjadi kontributor, ya, atau menjadi investor pendukung pengembangan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, tentu Anda akan mendapatkan pembagian keuntungan yang sangat besar. Dan ini adalah contoh keuntungan pemilik GTN. Contoh, seorang investor bernama Jonathan membeli 3 juta unit GTN, harganya $13.500. Dan kemudian di tahun 2024, nilai GTN-nya akan berkembang menjadi $203.733 atau 1.500% kenaikannya. Dan ini adalah paket promo Relictum, ya. Jadi dan juga proyeksi kenaikan nilai Genesis Token atau GTN. Jadi paket yang terkecil adalah Grand Plus senilai Rp3.500.000 dan Anda dalam 12 sampai 24 bulan bisa nilai GTN Anda berpotensi tumbuh menjadi
8,3 juta rupiah. Dalam waktu 60 sampai 72 bulan, nilai aset JTN Anda berkembang bisa menjadi 678 juta rupiah. Paket VIP 8.750.000 setahun berpotensi tumbuh jadi 21,4 juta dan dalam waktu 60 sampai 72 bulan bisa tumbuh jadi 1,7 miliar rupiah. Paket VIP Plus 17.500.000 rupiah dalam 1 tahun berpotensi tumbuh jadi 43,7 juta rupiah, dalam waktu 5 tahun berpotensi tumbuh jadi 3,5 miliar rupiah. Paket Deluxe, paket VIP Plus 17.500.000 rupiah, dalam waktu setahun berpotensi tumbuh jadi 43,7 juta, dalam waktu 5 tahun berpotensi jadi 3,5 miliar. Paket Deluxe 35 juta rupiah, dalam 1 tahun berpotensi tumbuh jadi 89,5 juta, dalam 5 tahun berpotensi tumbuh jadi 7,2 miliar rupiah. Paket Deluxe Plus 87,5 juta rupiah, dalam 12 sampai 24 bulan berpotensi tumbuh jadi 208 juta dan dalam 5 tahun bisa tumbuh jadi 18,5 juta rupiah, 18,5 miliar rupiah. Paket Elite 175 juta rupiah, dalam waktu setahun berpotensi tumbuh jadi 468 juta rupiah, dalam waktu 5 tahun berpotensi tumbuh jadi 37,9 miliar rupiah. Paket Elite Plus 350 juta rupiah, dalam setahun berpotensi tumbuh jadi 958 juta rupiah, dalam 5 tahun bisa jadi 77,6 miliar rupiah. Dan paket Royal 875 juta, dalam setahun berpotensi tumbuh 2,7 miliar, dalam 5 tahun berpotensi tumbuh jadi 220 miliar. Paket Royal Plus 1 miliar 750 juta rupiah, dalam setahun bisa tumbuh jadi 5,1 miliar dan dalam 5 tahun bisa tumbuh jadi 417 miliar rupiah. Dan ini adalah rangkuman untuk paket Elite sampai Royal Plus. Paket Elite 175 juta, hari ini masih bisa dapat 884.370 GTN. Dan ini akan berkurang hari demi hari. Potensinya dalam 5 tahun nilai GTN-nya tumbuh jadi 37,9 miliar rupiah. Paket Elite Plus harganya 350 juta rupiah. Hari ini masih bisa dapat 1,8 juta unit GTN. Dalam 5 tahun nilai GTN-nya bisa tumbuh jadi 77,6 miliar rupiah. Paket Royal harganya 875 juta. Nilai GTN-nya 5,1 juta unit GTN. Dalam waktu 60 sampai 72 bulan, potensi kenaikan nilai GTN-nya adalah 220 miliar. Dan paket Royal Plus 1 miliar 750 juta rupiah, berpotensi dapat 9,7 juta unit GTN, dan dalam waktu 60 sampai 72 bulan bisa naik jadi 417 miliar rupiah. Jadi Bapak Ibu, nilai kenaikan ini adalah nilai kenaikan aset digital Anda. Ini adalah beli putus, ya, bukan penitipan uang. Jadi Anda membeli putus paket aset digital GTN. Dan keuntungannya Anda akan mendapatkan capital gain, yaitu nilai aset digital GTN Anda itu akan naik terus, dan juga Anda akan mendapat tambahan royalti setiap tanggal 1 dan 15. Dan ini adalah contoh besarnya unit GTN, yaitu untuk satu akun ini memiliki unit GTN 1.023.751 unit GTN. Dan di sini ada 5 akun dalam satu Relictum Note. Dan ini adalah gambaran pertumbuhan asetnya tanggal 15 Oktober. Nilai asetnya $12.354 atau 0,1948 Bitcoin. Dan di tanggal 25 Oktober 2021 nilai asetnya sudah tumbuh menjadi $22.357,33 atau 0,3662 Bitcoin. Dan ini sudah ditambah dengan aset USDR. Dan bagi Anda yang memasarkan atau mereferensikan paket Relictum Lab akan mendapatkan keuntungan-keuntungan berupa bonus instan, kemudian bonus referral sampai 5 level, dan bonus binary, serta bonus startup dan karir bonus. Dan contohnya, jika Anda memiliki paket yang tertinggi Royal Plus, 1.750 juta rupiah, kemudian Anda mereferensikan pembeli paket Royal Plus 1,75 miliar, maka Anda akan mendapatkan bonus instan sebesar 100 juta rupiah. Lalu masih ditambah bonus referral level 1-nya 10%,
bonus level 2 4%, bonus level 3 3%, bonus level 2 2%, bonus level 1 1%. Ditambah lagi bonus bannernya 14% dengan potensi batas penghasilan per minggu adalah $300.000 atau $1,2 juta per bulan. Dan Anda bisa mendapatkan peningkatan karir bonus maksimum untuk paket Royal Plus adalah $936.400. Dan ini adalah contoh bonus yang dihasilkan oleh seorang leader Relictum di tim Digital Asset Academy dalam waktu kerja kurang lebih 1 minggu menghasilkan bonus $2.835,72 atau lebih dari 40,1 juta rupiah. Dan ini adalah contoh pencairan bonus dalam waktu kurang dari 1 minggu. Tanggal 27 mencairkan bonus 20,9 juta. Kemudian 4 hari kemudian tanggal 31 mencairkan bonus 52 juta lebih. Jadi dalam waktu kurang dari 1 minggu menghasilkan bonus 73 juta lebih. Dan Bapak Ibu juga bisa. Dan ini adalah gambaran pionir bisnis digital kelas dunia yang merintis usaha di bidang digital dan membangun aset digital yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, tanpa Anda memiliki background IT, apapun latar belakang Anda berkesempatan memiliki aset yang besar, yaitu aset digital yang besar dengan membeli paket GTN. Ini adalah contoh jika Anda di tahun 1997 membeli saham Amazon $1.000, maka 16 tahun kemudian nilai saham Anda yang dibeli $1.000 itu tumbuh 239 kali lipat. Ya. Nah, namun saham-saham ini sudah mahal. Jadi peluang Anda adalah membeli paket Genesis Token karena harganya masih rendah, unitnya masih banyak. Dan saat ini sudah lebih dari 15.000 partisipan Relictum Lab. Tepatnya kalau pada hari ini sudah 17.000 partisipan dengan lebih dari 16.500 notes dan lebih dari 317.000 transaksi. Dan blockchain 5.0 Relictum Pro ini banyak diliput berbagai media, antara lain Yahoo Finance meliput blockchain 5.0 Relictum Pro mengguncang audiens pada Blockchain Live Forum 2019 di Moskow. Dan Yahoo Finance juga meliput bahwa Relictum Pro memenangkan kejuaraan sebagai the best blockchain startup pada acara D-Days di Spanyol dan menerima investasi 50.000 euro dari Dr. Evan Singh Lutra dan startup studio.online. Kemenangan ini juga diberitakan oleh EP. Dan Relictum memiliki protokol NFT dan juga diliput oleh media 4Clock bahwa blockchain 5.0 Relictum Pro berkecepatan 1 juta transaksi per detik. Dan juga media yang terkemuka, Bitcoin Insider, meliput Relictum Pro secara lengkap dan juga membahas produk-produk Relictum, yaitu Relictum Finance, Relictum Lab, Relictum DEX atau Decentralized Exchange dengan 500 pasang cryptocurrency untuk diperdagangkan, dan juga Relictum Storage atau cloud server berbasis blockchain, Relictum Chat atau crypto chatting, yaitu chatting berbasis blockchain, dan Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa platform Relictum Pro memiliki keunikan dan inovatif. Tidak ada protokol blockchain lainnya yang menawarkan transaksi gratis dan instan di blockchain-nya selain Relictum Pro. Ya, jadi hanya Relictum Pro yang memiliki keunikan transaksi gratis dan instan. Dan selain itu, platform Relictum Pro bisa diakses menggunakan satu aplikasi super untuk mengakses seluruh ekosistemnya. Dan tanggal 9 Oktober, Media 4Clock memberitakan bahwa ekosistem Relictum Pro telah meluncurkan NFT, dan 15 Oktober, 4Clock memberitakan bahwa Relictum akan segera mengakhiri penjualan Genesis Token. Jadi lebih untung bagi Bapak Ibu untuk membeli Genesis Token selagi private sale, karena kalau nanti sudah dilepas ke publik atau dibeli di public exchange, harganya akan naik sangat tinggi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti seminar Digital Asset Course untuk topik blockchain 5.0 Relictum Pro. Selamat bergabung dengan Relictum Laboratory dan selamat menjadi pionir blockchain 5.0 di Indonesia
dan di dunia bersama Digital Asset Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.